Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama semester 4 mata kuliah Praktika Kewirausahaan Islam atau Praktika Technopreneurship atau bisa juga disebutnya Islamic Entrepreneur Praktik. Ya, itu sama saja lah. Mungkin waktu semester 3 ada mata kuliah Teknopreneur Kewirausahaan, ada belum? Sudah pernah belum? Semester 3? Ada, Pak. Ada. Itu. Nah, ini kelanjutan dari mata kuliah itu. Maka mata kuliah ini mata kuliah prasyarat kalau belum mengikuti semester 3 mata kuliah yang prasyarat kewirausahaan Islam, maka tidak bisa melanjutkan mata kuliah praktika. Nah, ini ya. Jadi ada pembeda di situ, bukan sama. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan teman-teman saya sudah pada kenal ke saya atau belum. Kalau belum, saya akan memperkenalkan diri. Nama Gama Pratama, mengampu mata kuliah Praktika Kewirausahaan Islam atau Technopreneurship Islam. Ada juga nanti di kakak angkatan, barangkali ketemu lagi, ada saya biasa mengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, kemudian mengampu mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan ekonomi. Saya akan menampilkan beberapa kesepakatan dalam mata kuliah ini. Saya akan tampilkan silabusnya dan RPS. Bisa terlihat di layar monitor, mohon maaf. Silabus? Bisa, Pak. Ya. Mungkin sudah membuka di e-kampus yang sudah bisa login. Ini sebenarnya program studinya itu ekonomi dan perbankan syariah itu sama. Jadi mata kuliah ini diharapkan teman-teman bisa menganalisis teknik, prinsip mengelola, mengembangkan bisnis yang sudah dibuat waktu semester 3. Ya, mungkin di semester 3 itu ada mata kuliah kewirausahaan itu untuk menciptakan inovasi. Nah, sekarang ditingkatkan. Inovasinya itu sudah bentuk produk belum. Maka perlu ada mata kuliah praktik. Bentuk produknya apa? Produknya itu bisa berupa produk aplikasi dalam bentuk online atau produk-produk yang sesuai dengan keinginan waktu bisnis plan semester 3. Ya. Baik, terus kemudian deskripsi mata kuliah ini mengimplementasikan hal-hal yang berprinsip mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Nanti di pembelajaran menggunakan e-kampus, ada juga yang menggunakan menggunakan kelompok nanti ya sistemnya pembelajarannya. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman nanti bisa untuk melakukan presentasi. Ya, ada tugas mandiri, nanti ada tugas book chapter juga ada. Book chapter itu penggabungan antara materi-materi yang sudah ada nanti dibuat sebagai project. Ada juga sebenarnya ada tugas kuis ya, ada kuis. Nah, ini nanti kehadiran, tugas, penilaiannya ya, terus kemudian diskusi,
PTS dan PAS untuk penilaiannya. Kemudian ada materi, beberapa materi, ada 11 materi, tapi kita nanti pecah karena kita akan pertemuannya 16. Halo, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak, Bisa. bisa. Ya, kita kan pertemuannya 16. Jadi nanti kita pecah materi ini. Jadi 16 pertemuan. Yang pertama itu memang overview teknologi kewirausahaan Islam. Yang kedua karakteristik. Yang ketiga berkaitan dengan strategi marketing, human resource management, rasional management, dan bagaimana financial management. Yang keempat inovasi, bagaimana kecanggihan-kecanggihan yang ada di dalam wirausahaan Islam sekarang sudah modern sekali. Nanti kita bahas satu-satu ketika pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini silabus ini nanti teman-teman baca, ini daftar-daftar buku yang sebagai referensi untuk dibaca. Kalau misalkan tidak ketemu referensi ini, pakai e-book online, ada buku-buku ini ya. Nah ini ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Sebelum saya akan melanjutkan overview materi untuk hari ini. Dari silabus kontrak belajar hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, izin bertanya. Saya Boleh. Nedi Rianti, izin bertanya, kelompoknya dibagi berapa ya, Pak? Kita masuk tergantung dari jumlah mahasiswa dulu. Nanti kita entah di pertemuan ketiga dan keempat baru kita membuat kelompok ya. Karena Ya. melihat dari jumlah yang registrasi ini apakah sesuai dengan waktu semester 3 atau ada yang pindah kelas. Kita kondisikan di situ. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, boleh. Berupa PPT atau makalah atau jurnal ya, Pak? Nanti ada beberapa tugas itu bisa yang presentasi PPT, ada juga yang berupa jurnal. Dan saya sebenarnya tidak mengendaki membuat makalah karena PPT nanti bisa diterangkan di kelas kalau kita belajar offline, dan kalau misalkan online ya berarti membuat PPT di by Zoom atau Google Meet bisa. Jadi tidak membuat Baik, Bapak. makalah ya. Ada juga nanti tugas jurnal, mereview Baik, Bapak. Terima jurnal-jurnal. kasih ya, Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke overview. Kalau tidak bertanya lagi perkembangan-perkembangan teknologi entrepreneur atau teknopreneur di dunia, bahkan di Indonesia ya. Saya akan tampilkan overview-nya. Bisa terlihat di layar monitor? Bisa, Pak. Kalau bisa. Ya. Baik, kita mulai. Nah, perkembangan teknologi kewirausahaan di dunia, bahasanya sebelum masuk ke situ teman-teman mahasiswa, maaf, ada penjelasan dulu bahwasanya ada 2 unsur di dalam teknopreneur itu. Yang pertama adalah teknologi dan entrepreneur. Nah, ini yang menjadi bidang di mana kita bisa menggabungkan 2 kata ini menjadi kewirausahaan teknologi yang mutakhir saat ini. Ya.
Nah, konsepnya apa? Konsep di dalam Islam itu kan wirausaha itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada di situ sumber-sumber yang menjadi nilai, sikap, perilaku, dan etika seorang muslim dalam berwirausaha. Ya, di dalam berwirausaha itu kan harus sesuai dengan kalau kita muslim bersumber Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan di sini kelas ini mohon maaf muslim semua. Ya. Terus kemudian yang kedua saya ingin menanyakan kepada kelas ini, siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang ada di sebelah kanan? Berkaitan dengan revolusi digital yang merevolusi seluruh sendi kehidupan di dunia, bukan di Indonesia saja. Saya contohkan misalkan ini hanya ada di Indonesia, tapi di dunia itu sama. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ada di samping kanan? Silakan, siapa? Bisa terlihat atau terlalu kecil? Ini, silakan. Ada Terlalu yang kecil, bisa? Pak. Terlalu kecil. Baik. Ada itunya item-itemnya di tengah gambarnya Pak, jadi nggak jelas. Oh, ada item-itemnya. Oke. Ini ya. Saya pindahkan dulu. Sudah jelas? Jelas kok, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang mau menjelaskan? Saya bertanya, coba jelaskan gambar tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan? Di kehidupan kita sekarang seperti apa dari gambar-gambar tersebut? Boleh tidak? Tidak ada yang disalahkan kok ini. Hanya overview itu pemahaman awal, teman-teman. Saya mau mencoba Pak. Ya, boleh. Siapa Mbak? Siapa namanya? Nama saya Andin. Oh ya. Silakan Mbak Andin, gimana? Ya, melihat di zaman sekarang kan zaman modern gitu ya Pak. Udah banyak pemanfaatan ini digitalisasi di era sekarang. Ini contohnya seperti sebelah kiri, paling kiri itu sudah yang biasanya orang-orang itu berbelanja ke tempatnya langsung, sekarang ini udah tersedia ada GoFood, ada apa ini Gokar seperti itu Pak. Jadi memudahkan digitalisasi ini di era sekarang ini memudahkan orang-orang untuk mencapai sesuatu gitu, menginginkan sesuatu itu lebih mudah. Seperti contohnya lagi di atas itu ada aplikasi tiket Traveloka untuk berpergian, berjalan-jalan seperti itu. Jadi Baik. Ya. ini tuh pemanfaatan digitalisasi gitu. Contoh-contoh aplikasi yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Andin. Nah, ini bagus sekali untuk kelas ini ada yang bisa menjelaskan. Ya, memang di kehidupan kita tidak lepas dari digitalisasi. Nah, ini perkembangan kewirausahaan yang mendorong hal-hal tersebut menjadi terbiasa. Sekarang bisa pesan makanan lewat aplikasi. Ya. Itu kan salah satu bentuk dari wirausaha, teknopreneur, menggabungkan teknologi dengan wirausaha. Ada yang pesan lewat GoFood, ya. Ada yang pesan kalau misalkan pesan pesawat lewat Traveloka, lewat booking.com aplikasinya. Mau lihat ke media sosial bisa Facebook, Instagram, WA, atau ada juga yang terbaru yang sedang digandrungi itu menggunakan TikTok. Itu kan revolusi perkembangan wirausaha di sosial media. Ya, TikTok itu bisa sebagai bentuk promosi live langsung di tempat tersebut karena sedang digandrungi. Baik, kita lanjut di slide berikutnya.
Maka yang perlu dimiliki saat ini untuk orang-orang atau teman-teman mahasiswa yang ingin bergelut ke teknopreneur itu harus kreatif yang pertama. Ya. Ada juga teamwork. Kreatif itu mengemas suatu produk semenarik mungkin misalkan. Kreasi penampilan ketika live gitu kan. Menggunakan teknologi ketika live memasarkan produknya dengan cara macam-macam. Teamwork itu tidak kerja sendiri, kita harus kerja kelompok, kerja berbarengan dengan tim. Ya, gimana caranya untuk mendapatkan market penarik ya, pasar. Ya harus kerja tim, bukan hanya sendiri. Ya, terus kemudian siapa yang dikolaborasi? Kerjasama dengan siapa? Semua itu nggak bisa sendiri, semuanya harus kolaborasi. Kerjasama dengan siapa? Dan jaringan networknya siapa? Jaringannya bukan jaringan internet ya, maksudnya ya di sini ya. Skill yang dimiliki itu jaringan dalam menyampaikan public speaking, berbicara, cara ngomong, cara negosiasi, ya. Jaringannya dia ikutnya misalkan di TikTok ya semua ngikutin di media sosial TikTok, Instagram ya di Instagram. Atau ada yang terbaru misalkan pakainya Telegram. Silakan. Itu salah satu bentuk inovasi. Jadi semua skill yang 5 ini harus terpenuhi kalau ingin menguasai teknopreneurship. Semuanya harus ada. Kalau pendapat saya itu harus ada semua. Misalkan teman-teman berjualan produk kemasan minuman kaleng misalnya produk A. Ya harus semua harus berkreativitas dari kemasannya, dari cara promosi, siapa yang timnya siapa, kerjasama dengan mitra mana gitu. Nah itu kolaborasi, jaringannya seperti apa di media sosial jalan semua, inovasi produknya, ada ukuran minumannya kemasan ukuran 500 mili, yang paling kecil 150 mili, misalkan ada yang galon. Nah itu kan inovasi. Dan pola pikirnya juga harus berinovasi. Itu yang membuat produknya. Apalagi nih musim sekarang gitu yang lagi booming. Nah, itu salah satu bentuk skill yang harus dimiliki. Kemudian pentingnya teknopreneur itu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada ini apa maksudnya? Sumber daya yang ada itu misalkan tadi kemasan minuman, buat produk kemasannya, bekerja sama bermitra dengan GoFood. Ya, dengan aplikasi yang lain. Maka akan terkenal produk itu. Itu memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, yang mengantar, mengirim, kurir itu kan jadi ada mendorong lapangan pekerjaan kan. Ada membuka lapangan pekerjaan, maaf bukan mendorong ya. Membuka lapangan pekerjaan. Tadinya tidak terpikirkan. Kurir. Ya kan? Pemanfaatan teknopreneurship juga penggabungan teknologi dengan wirausaha. Membuka lapangan kerja yang signifikan sekarang banyak sekali. Ya, mendorong perkembangan teknologi juga. Teknologi yang sudah ada dikembangkan. Yang tadinya mungkin pemesanan lewat makanan itu menggunakan SMS, menggunakan WA, menggunakan apa namanya BBM, berubah menjadi aplikasi tertentu. Jadi perkembangan teknologi, teknopreneurship. Maka arah-arah
Teknopreneur ini tadi sudah dijelaskan oleh teman kelas ini sangat baik untuk pemanfaatan saat ini, memanfaatkan teknologi saat ini apapun. Nah, maka ini saya contohkan ada beberapa tokoh teknopreneur. Ada yang bisa jelaskan siapa orangnya ini namanya? Ini Bill Gates, Elon Musk, dan Nadiem Makarim. Bill Gates siapa? Halo, ada yang tahu Bill Gates siapa? Penemu Microsoft ya Pak? Oke, Bill Gates itu CEO Microsoft. Ya, dia ini salah satu bentuk punggawap piawai dalam wirausaha. Banyak generasi-generasi Microsoft kan. Nah itu dia ini bekerja sama dengan Windows, dengan aplikasi yang lain, menjual produknya, caranya seperti apa dan sebagainya. Nah ini kan salah satu bentuk teknopreneur mengembangkan. Maka pernah mendengar mungkin teman-teman apa namanya aplikasi Microsoft ini menggandeng beberapa perusahaan untuk mengembangkan wirausaha yang lain. Terus yang kedua ada Elon Musk. Elon Musk itu siapa? Ada yang tahu? CEO mobil Tesla Pak. Oke, CEO mobil Tesla dan CEO Twitter. ini juga SpaceX ya, SpaceX gitu ya. Itu salah satu bentuk pengembangan di ilmu pengetahuan di bidang apa namanya luar angkasa dan bukan penemu sih, pengembang dan CEO di Tesla ya, mobil listrik, mobil yang bisa mengemudikan sendiri. Nah, ini kan teknopreneur Mobil dia pintar ya Pak? ya mobil pintar lah intinya. Dia kan smart karena pasar di dunia ini sekarang kan minyak dunia diperkirakan beberapa tahun kemudian kan habis. Maka CEO ini mempunyai ide dengan timnya, terutama kan timnya ini kan sebenarnya ini ya apa namanya para teknisi, insinyur. Dia sih hanya CEO saja, hanya beride bahwasanya di kemudian hari mobil itu akan menggunakan listrik semua. Maka dia mengembangkan itu dan dipasarkan. Itu kan teknopreneur melalui media. Jadi, kemudian yang ketiga ini Pak Nadiem Makarim dengan CEO juga, inovasinya Gojek itu awalnya. Ya, bisa untuk pesan makanan, bisa pesan kendaraan, kita mau kemana saja sudah ada Gokar, GoBike. Ya, jadi banyak sekali ini hal kemajuan teknologi di dunia ini. Dari 3 orang ini saya contohkan hanya 3 ya, sebenarnya banyak ada CEO Facebook dan sebagainya. Ya, jadi ini saya contohkan hanya 3 beberapa hal yang bisa dikembangkan di dunia saat ini mengenai technopreneurship. Oke. Dari sini maka ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke kuis. Ada yang ditanyakan dulu? Barangkali? Ada yang ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua dari overview awal? Baik, kalau Jelas Pak. baik kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ada kuis nanti di e-kampus. Ini sudah bisa masuk aplikasi e-kampus semua? Oh, belum. Oh, Yang belum. belum. Oke. Baik, kalau yang belum berarti nunggu saja nanti upload jawaban kuis, pertanyaannya berkaitan dengan
pemahaman apa yang menurut Anda technopreneurship itu seperti apa. Jadi enggak usah download, enggak usah ngetik di Google, karena sekarang juga ada aplikasi berbahaya yang kalau teman-teman saya kasih tahu ini nanti malas mengerjakan soal karena jawaban sudah ada di situ semua, melebihi Google jawabannya. Ada aplikasi pengembangan dari CEO Elon Musk juga yang mengembangkan dari perusahaan-perusahaan itu juga CEO-nya. Jadi berbahaya kalau saya salah ucap ini di semua mahasiswa, nanti takutnya dia mencari jawaban di situ karena ketika ngomong pemahaman berkaitan dengan teknologi sudah ketemu semua jawabannya 5 lembar. Itu kurang lebih 5 lembar, mau 10 lembar bisa. Bahkan skripsi pun bisa. Bikin saya skripsi ekonomi syariah, ngomong aja gitu ya, langsung keluar. Ini berbahaya. Jadi melebihi Google lah. Sekarang kan dewanya kan teman-teman kan ke Google. Tetapi saya harap ini pertanyaan tadi berkaitan dengan pemahaman technopreneurship, pemahaman pribadi menurut masing-masing mahasiswa. Jadi kalau misalkan dari Google nanti saya tidak kasih nilai pada overview awal. Jadi itu pemahaman awal. Baik, nanti yang belum bisa masuk e-kampus dijawab, diketik aja di Word. Nanti disimpan, jangan dikirim lewat WA karena nanti penuh handphone saya ngeblank. Kalau sudah bisa login e-kampus baru nanti upload di pertemuan pertama. Ya, sudah paham? Sudah jelas? Siap, paham, Bang. Oke. Pak, Baik, aku mau ada yang ya boleh, gimana Mandin? kalau yang belum bisa login e-kampus ininya gimana Pak? Absennya, tapi ikut Zoom gitu tadi soalnya ada yang ngejapri. Oke, ikut Zoom di bukti ini sebagai bukti ya, di screenshot nanti, print screen oleh saya kirim ke Mbak Andin, print screen, nanti bisa sebagai bukti untuk absen sementara ya. Sebagai absen sementara nanti dicatat saja manual ya Mbak Andin. Iya Pak, udah Baik. saya screenshot juga. Ya. Ada yang ditanyakan lagi barangkali? Sudah cukup? Halo, sudah cukup semuanya? Cukup kayaknya Pak. Ya, kalau sudah cukup, nanti tinggal tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan kuis tadi. Kalau yang sudah bisa login langsung di e-kampus, kerjakan di pertemuan pertama di menu ujian atau kuis, langsung diketik di situ. Baik, kalau sudah tidak ada lagi saya akhiri perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dari overview perkuliahan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya.